berarti lebih fokus ke arah Susujinnya nih. Laku ya. Karena fokus ke hero-nya Skylar banyak banget tuh. Ntar Iya Layla sih. ada nanti kan nggak bisa, susah. Sampai sejauh itu ya. Jauh banget mainnya. Oke, kita bakal melihat ya untuk pembuktiannya karena sekarang dari Araki Hoshi juga mereka dapetin first pick. Jadi dibandingkan dengan game sebelumnya mungkin akan cukup berbeda nih ya. Aurora akan terbuka berarti kalau misalnya Araki Hoshi mau ambil sekarang, tapi kalau sekarang banget mau mereka ambil, pertukarannya juga lumayan nih. Yap. Tapi mereka pede banget, tetap aja. Mereka pede dengan satu hero ini. Ini baru dibahas awal ya. Roger. Lagi. Roger dikasih lagi. Ini malah berarti tantangan mentalnya buat Fnatic Onyx ya. Ini jadi Sutsuraur. Karena dia mengaum ya, Iya. dengan Rogernya, wallformnya. Oke, Gus balik lagi diamankan dan Edith. Yap. Edit. Tapi entah ini masih flex buat editnya. Karena kita tahu bagaimana edit kan bisa single target full CC ya. Yep. Dia target lock ke satu hero itu udah enak banget buat edit dan juga damage-nya dia sih yang harus perhitungkan. Bukan Yep. physical tapi magic. Itu yang Yes. menjadi PR buat semua assassin sebenarnya. Ini Idok bahkan bisa menggunakan rubinya kembali gitu loh. Pakai gak sih? Ruby gitu. Ruby Harit gitu loh. Ruby Iya. Harit, Ruby Valentina juga, Valentina di ban ya. Atau ingin memecahkan satu win rate dari Joet juga boleh. Jangan gak sih kalau Johet? Awal dari pagi udah bilang jangan. Jangan ya Dok ya gitu. Jangan ya, Saya Dok, lihat ya. Johet trauma Iya. sendiri saya. Jangan ya Dok ya gitu. Tapi kenapa sih Om Jauhead sekarang? Sebenarnya meta di luar sana ya, di region lain itu meta gitu. Tapi entah kenapa implementasi waktu dibawakan di sini itu gak cocok sama sekali dengan iklimnya. Dengan iklimnya. Iya bener, kayak Dengan dia lawannya ngaruh berarti. ngaruh. Ini ya, komposisi lawannya ya. Iya, kayak kita di sini kan kayak ada hero badan di depan kan. Iya. Nah biasanya yang badannya yang muncul-muncul ini yang dilempar nih sama Johetnya. Oh. Nah ini adalah salah satu kombinasi yang cukup baik lagi menurut gue untuk Araki ya. Hmm, Kurang apa lagi, Ruby itu akan mendekatkan yang jauh. betul. Ditambahin lagi dengan Lui, Yap. akan semakin berkumpul lagi mereka kan. Iya, dikumpulin lagi semuanya. Dikumpulin lagi, cuman dengan adanya hero-hero yang kayak begini, solusi ini dimiliki oleh Fnatic Onyx itu yang ingin kita lihat dulu. Iya sih, mereka harus bisa jawab ya. Meskipun dari Zaz sendiri juga sebenarnya jadi satu jawaban untuk ya menghancurkan lah ya sisi team fight. Dan mungkin ini jawabannya, Julian. Julian, oke lah. Kita lihat Julian. Tapi 3 magic damage sudah kelihatan nih buat Fnatic Onyx. Yap. Athena Shield sudah jelas menjadi item Iya. utama yang bakal bisa mencegah mereka ngasih damage besar. Bahkan di awal-awal Silence Row bakal penting banget. Langsung Buat wajib ya. Wajib Satu dong, par, Araki Hoshi. satu par cukup. Helen Betul. Robs. Nathan. Wow, Nathan. Ini isyarat apa nih? Apakah akan ada hero-hero tanky yang banget nih yang pengen dibawain oleh Fnatic Onyx? Mhm. Ini masih ada. Kalau memang Rogernya bukan di gold ya, Cloud pun masih bisa dipakai. Loh. Ini kalau Skylar udah gak usah ragu dah kalau di goldnya. Iya. Oke sih. Moskov ya. Fokusnya ke arah gold lane nih untuk dua-duanya ya. Nathan, Moskov, di Fnatic Onyx sekarang berarti ya baik lagi mereka bisa tutup. Sebenarnya aku lebih khawatir sama front line-nya sih kalau kayak gini dibandingkan dari sisi god lane-nya karena ya Rogernya masih fleksibel. Frontend, Hylos. Jadi Hylos memang kalau mau diambil. Magic of my life. Your Harit team dulu. is banning. Wah. Disuruh Layla lagi. Ada Cloud. Masih ada. Ada Cloud, mau di-ban gak nih Cloudnya? Yap, itu dia tuh. Ada satu komen lagi nih dari Far. Duo min Araki, Ido dan Rins. Jago banget, idenya banyak, tidak template dan responnya juga cepat. Mereka seorang inovator. Ya. Seorang nih, 2 orang dong. Dua orang, Dari sekian banyak dua orang nih Far. komen, Dua orang ya Far. Dua orang. dikoreksi grammarnya. Dikoreksi kan lu. Seorang dua orang ya. Tapi emang kalau ngeliat dari dua player ini ya mungkin karena mereka udah paketan, udah lama. Betul. Jadi ketika ada masalah ya solusinya juga Udah mereka bisa. udah masing-masing bikin tahu pergerakannya lah. Mereka Betul. udah lama banget bareng-bareng. Dan secara individual mekaniknya juga oke banget kan. Cara Yep. mereka untuk ngebalikin suatu keadaan juga. Tapi sekarang dengan Tigreal yang sudah ditutup nih, posisi Edith yang juga masih fleksibel, mungkin akan cukup merepotkan. Apakah mau ambil ke arah Minotaur mungkin Yep. kalau butuh area? Dan menjadi tugas yang berat juga untuk Lutfi Om ya. Untuk Oke. bisa memenangkan dan juga mempertahankan di landingnya di mana ini Dairon sekalinya dia menang satu level kayak tadi aja udah Iya. bahaya banget dan itu impactnya satu tim full. Ya, tapi bagus sih, buka buat gold laner dulu ya. Yep. Jadi kalau memang ini ada Hylos di sisi kiri, mereka bisa mainin antara Expo atau Cici. Buat Lutfi juga. So,
So, let's see sekarang untuk 2 pick terakhir. God laner mau kemana dulu nih? Arkeoshi pick mereka bisa flex buat Rogernya. Mereka bisa mainin fighter jungler. Bane. Fighter jungle. Alpha kah, Om? Alpha. Yap, bisa loh itu. Ya, dan Roger bisa berpindah tempat gitu ya, Meh. Tuh. Sebenarnya bener, Nolan dan juga Terisla, Rogernya berpindah tempat. Yap. Wow, Terisla ya yang akhirnya muncul kembali lagi juga. Ini udah lumayan jarang. Meskipun kemarin sempat muncul ya di arah Rome gitu untuk Terislanya. Tapi berarti sekarang ada di sisi XP ya? Yap. Dan ini lebih memaksakan editnya. Oke lah main di XP. Biar bisa head to head. Lawan si Terisla. Kalau memang mau dipakai ya buat di XP. Hah? Jadi penentuan nih berarti buat sekarang. Ya tadi sih opsi untuk sisi Rome sebenarnya masih ada Mino. Kalau misalnya mereka pengen team fight area Yap. of impact yang besar banget. Dan menurutku Mino pun masih cukup kuat ya sekarang untuk nahan Nolan-nya. Biar tidak melakukan one shot. Betul. Jadi burst damage-nya bisa ketahan sedikit lah dengan efek Heal heal-nya ya. juga. Dan Harlem. ingin yang lebih agresif sepertinya Om. Oke, dan ini dia. Sisi dibalaskan dengan Sisi juga. Yep. Ya panas nih. Game Ini 2. Mulai ya. Ini kalau dari drafting phase-nya Onyx udah galak banget ini. Iya. Tapi ngelihat bagaimana potensi buat Cascade juga, thanks to Cascade ya. Mereka bahkan bisa untuk flex draft mereka. Yep. Roger gak melulu soal jungler, Ya. tapi bisa dimainkan dimanapun. Meskipun baru dapat Savage, ya nggak peduli. Ya, nggak Selama peduli. komposisinya lebih bagus di Gotlin, ya udah. Yap. Dan ini Roger lawan si Cloud ya buat terdi early. Biasanya sih Cloud-nya yang melipir biasanya. Iya ya. Dan lengkap sudah berarti dari segi draft kita bakal melihat untuk game yang kedua. Oke, ini dia game kedua kita di Royal Derby. Kira-kira Royal Derby akan berakhir di skor berapa? 1-1 atau 2-0? 1-1 atau 2-0? Oke deh kalau begitu sepagatnya mana EPL Arena? The Royal Derby, 1 poin sudah ada di tangan dari RRQ Hoshi. Dan sekarang bermain dengan tipikal gameplay yang berbeda. Masih dengan Ruby di tangan dari seorang Idok. Jadi pertanyaan apakah Fnatic Onyx udah punya jawaban atas game sebelumnya. Karena kalau kita ngelihat dengan adanya Julian Om, early game power berarti mereka cari. Jelas di level 3 ya dia. Tapi kibonya dengan edit, ini akan lebih untuk nempel juga. Membantu cewek di area dari goldnya. Yep. Itu dia. Cukup aman, tentram, damai dulu. Santai, masih awal. Santai dulu di awal-awal nih bos. Iya, tapi jadinya sama-sama punya roamer yang aktif banget nih. Dua-duanya punya efek kejut seperti sekarang berebutan Lito Wonder dan. Oke. Sekarang di area tengah terlihat dengan adanya Rins yang cukup pede juga. Rins juga mau bisa mengatur tempo ya, dan ini dong. Set talent emblemnya. Ya, oke. 3 tenacity ya untuk Fnatic Onyx. Dan ada weapon master ini tangan dari Zas. Di atasnya Buset dah galak banget. ya, jelas galak ya. Emblem Assassin, galak. Trill, Master Assassin juga ada. Lumayan besar damage yang bakal bisa diberikan. Dan Lutfi akan bertahan saja dengan basic aman Emblem bersama dengan Brave Smite yang dipergunakan. Tapi cicilan Skylar berasa banget ya di top lane. Iya, pengen dapetin karena early game-nya juga sih. Dan itu bakal jadi satu penyeimbang ya. Dengan adanya Albert, Julian yang kita tahu. Dari segi rotasinya, dari segi invasinya, ini juga akan lebih mudah lagi dan Wehey. Ada sebuah hal tadi yang langsung dilakukan oleh Rins. Belum lagi yang di atas Roger juga dengan Master Assassin Trill yang dia bawa. Ya udah, itulah. Iya, tapi Impact. ya tapi trigger flicker tadi sih yang menurutku ini cukup mahal ya. ya. Ini buat Rinsnya ya untuk source escape-nya udah tidak ada sama sekali sekarang. Betul. Apalagi sekarang juga kita akan segera mendekat langsung ke arah turtle yang pertama. Sejauh ini setup memang lebih dikendalikan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi dan secepat itu loh. Secepat itu. Secepat itu loh. Ini power Juliannya gimana Om? Ya emang power dari Julian memang. Tapi bukan Julian, Nolan kan? Iya, Nolan yang Nolannya. dapet. Tapi power Juliannya yang jadi nggak terlihat gitu loh di early game. Ya karena memang dari setup juga, sementara buat si Samcha masih level 3 tadi. Dia masih butuh cari level dan sementara progres buat cari levelnya udah langsung dihantam. Oke, mereka mengambil sebuah resiko. Tapi Rins yang menjadi korban, Dairon kembali lagi menuju ke arah satu laning yang dia miliki namun pada berbeda. Dominator bisa mengejar hanya sampai situ. Oke, satu efek kejut di awal Pak Pulung. Wah itu mah efek kejutnya ngejutin banget ya. Yap. Ditukarkan tapi Om. Sebenarnya bukan cuma sampai di sana sih, tapi ini Iya. lebih ke isi jungle buat Albert sudah mulai dikeringin juga. Ya dan sekarang mau pendeknya dikeluarkan kembali. Kiboy tidak diberikan nafas sama sekali.
Dua total pemain yang udah berhasil didapatkan. Tapi dari Oke. RRQ, Oke, retribution sudah terlihat langsung dikeluarkan di atas tersebut. Akankah Albertnya bisa bertahan? Dan Albert, what happened? Oke, ketahan Idok tadi. Dan sudah memakai semua source skillnya. Masih dengan cooldown. Dan Sutsujin ini kembali dapetin efek snowball di game yang kedua. bedanya udah 2 level sih Ini Om. udah serem buat Fnatic Onyx. Bener, Sutsujin udah seakan-akan tinggal nunjuk siapa nih, apalagi untuk hero tipis ya. Yep. Sans, Albert, cewek, ini bisa jadi korban buat Sutsujin. Oke, dan ini pindah kembali. Namun sekarang Idok harus merasakan akibatnya. Penalti saat dikeluarkan walaupun sekarang ada 2 orang dari RRQ yang udah langsung menghilang. Tapi cewek pun mendapatkan hal yang sama. Mau pergi ke arah mana? Dairannya pun masih berhasil bertahan sejauh ini. Tapi Lutfi mencoba untuk bisa mengejar ke bagian terdepan. Dengan satu vengeance yang dia miliki langsung dikeluarkan untuk bisa mengejar ke arah siapapun. Tapi masih berhasil selamat. Bahkan tadi ya, ada game fake yang terlihat loh. Benar-benar saat Savage setelah sekian lama terakhir diambil sama seorang Sans. Tapi kali ini jatuh ke tangan dari seorang Sutsujin. Ini emang jadi awal yang baik lah buat RRQ Hoshi. Cuma yang jadi masalah mereka nggak boleh terlalu terlena juga. Tadi kita udah ngeliat nih 2 pemain berhasil di pick off. Dan mungkin untuk turtle kali ini mereka butuh effort yang lebih banyak. Iya, dan bisa dipukul mundur ternyata ya. Fnatic Onyx meskipun mereka kalah level, tapi mereka memberikan perlawanan juga. Betul, mereka masih punya power yang sama, mereka masih punya Keyboy juga di sisi frontline, jadi sebagai initiator, atau bahkan sebagai damage dealer pun mereka masih punya banyak backup yang hadir. Ada sebuah pergerakan di mana tadi panel slash tapi penalti zone jadi keluarkan. Lutfi menjadi korban, Keyboy-nya masih free untuk bisa menghantarkan damage-nya. Ada 4 player dari Fnatic Onyx yang langsung dipukul mundur Albert. Mau tidak mau harus mundur. Yap, masih belum menuju ke arah turtle untuk saat ini. Karena memang dengan kehilangan seorang Lutfi ini bakal jadi berat sih buat Fnatic Onyx. Apalagi ngelihat dari RRQ Hoshi sendiri, Sutsujin yang udah, wah makannya enak banget dari tadi. Ini bakal jadi penentuan. Ini nutrisi yang begitu cukup. Sementara sekarang Rins sudah mengeluarkan ke arah satu defense yang miliki. Tapi ternyata satu bandingan yang membuat cerita bahagia untuk Fnatic Onyx ya. Untuk sekarang Idok dikejar habis-habisan. Sampai kebalik tuh gua. Iya, gak ada yang ganggu ke arah Keyboy. Inisiasinya bagus banget. Ngebuat buying time ke arah jungler. Tapi sekarang auto turret di area mid lane yang bakal coba untuk dipaksakan dan pertukaran dari Skylar. Iya, oke lah tim fight-nya. Tadi di turtle yang kedua, Fnatic Onyx berhasil untuk unggul di sana. Tapi jangan lupakan faktor bagaimana nanti Skylar ini kalau sampai jadi dan juga join team fight. Ini damage yang dimiliki oleh RRQ Hoshi akan sangat besar sekali. Wah, ini dia nih. 80 berbanding 20% dari audience prediction. Buset deh. Makanya. Emang luar biasa ini Kingdom ini memang. Dan tantangan buat Fnatic Onyx ini nih. Yap. Dan kita bakal melihat kembali lagi juga ya dari segi laning. Karena memang dari RRQ Hoshi udah ngedapetin area atasnya. Ini akan memperluas sih sebenarnya. Cuman yang jadi pertanyaan juga Fnatic Onyx nih. Apakah dari Keyboy bisa membuat momentum yang sama lagi ya? Yap. Dan itu MPL ID season 14 new record. Yap. Savage Savage. pertama. Boleh. Let's conceal play. Mulai buka juga oleh seorang Keyboy. Wah, ini mereka benar-benar mendominasi dan final slash-nya dikeluarkan. Rins tertangkap basah. Serangan dari Onyx mendadak begitu bergila di mana Idok langsung kejar habis-habisan. Satu lagi mau pergerakan yang langsung dilakukan yang offended-nya connect ke arah beberapa player tapi tidak oleh Demi dan Sutsujin. Di tempat yang berbeda menjadi korban pula. Ingin mengeluarkan ke arah satu penalty zone tapi ternyata untuk Jairon tidak diberikan sebuah kesempatan. Hingga membuat dirinya pun lenyap. 4 pemain berhasil ditumbangkan dan memang untuk Sutsujin dia udah gak bisa masuk lagi. HP-nya semua masih tebal. Belum ada cicilan yang masuk dan sekarang purple buff-nya berhasil di-secure sebagai sosok assassin. Ya PR buat Sutsujin adalah menghindari Lutfi. Waduh, ceweknya nggak bisa lagi kemana-mana. Pergerakan Rins dan juga Skylar begitu indah. Nah itu yang memang paling mengerikannya dari seorang Luoyi. Apapun bisa mereka buat, bahkan untuk ya potensial comeback pun akan lebih besar ketika RRQ Hoshi bisa memainkan diversionnya dengan baik. Dan lagi-lagi, perebutan objektif ini akan menjadi tempat pertumbuhan darah antara kedua belah tim. Yap, setuju banget. Dan lihat bagaimana sekarang kekuatan ya, kekuatan buat Julian yang sudah mulai terlihat ya. Sangat berasa dengan satu Holy Crystal tadi yang sudah dibeli dengan Albert. Sementara sekarang Lutfi, bahkan Keyboy mendekat dari jarak yang cukup jauh Albert. Tapi penalti zone-nya membuat cerita yang berbeda karena mereka sekarang berhasil langsung mendapatkan lagi dari Albert. Tapi turtle-nya akan menjadi milik siapa, di mana sekarang turtle-nya berhasil diamankan lagi oleh pemain dari RRQ Hoshi. Dan juga Lutfi harus meregang nyawa tapi Sutsujin menjadi korban pula. Rinca masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut, mencoba untuk bisa memberikan sebuah backup terhadap rekannya. Tapi tidak bisa 3 player. Dan RRQ Hoshi lenyap, sementara untuk Fnatic Onyx 2. Ya, 3 ditukarkan dengan 2. Tapi ini objektif turtle-nya juga sih yang berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi. Mungkin bisa menjadi penyeimbang kerugian Om Awa. Ya kalau aku ngelihatnya malah cewek Blazing Duetnya 2 kali berturut-turut ini masuk
dan ditelan semuanya. Yep. Iya. Dan itu sangat berbahaya. Dan kita nggak melihat ada yang bisa menghentikan power dari cewek Blazing 2 ketika semua short creep juga sudah habis. Iya sih, karena kan pembukanya bakal ada di Dairen ya. Betul. Tadi ya inisiasi dari penalty zone-nya, jadi ketika Blazing Duet, siapa nih resource yang tersisa? Ya, apalagi pakainya sprint juga ya tadi dia. Bisa lebih cepat lagi untuk langsung menuju ke bagian belakang dan bahkan mencari Rinsia untuk bisa langsung di pick off. Reset harus mulai dilakukan berarti oleh kedua belah tim karena sejauh ini udah mulai diimbangi lagi. Temponya akan coba untuk ditahan lebih dulu. Bergantung kepada ya lagi-lagi ya momentum siapa dulu nih yang akan keluar. Karena tadi mungkin dari Dairen juga harus nge-trigger flicker untuk memberi kejutan tersebut. Ya, tapi untuk players goldnya masih dipegang Skylar. Yep. The gold lane. Ada selisih 1000 dibandingkan dengan cewek. Jadi bisa dibilang ini masih unggul banget RQ-nya. Tapi untuk tim fight-nya yang menjadi masalah sekarang. Dimana tim fight-nya ternyata yang menjadi bait di bagian depan untuk bisa mengumpan. Itu terkadang ada Albert atau Kiboy. Dan Kiboy juga semakin dipukul akan semakin senang karena stack pasifnya. Oke, Dairen langsung dibanting. Dairen bisa kada kabur dengan satu energy chain. Tadi udah langsung dikeluarkan Dairen. Masih berhasil selamat. Ya, langsung ada backingan ya. Iya. Yang cukup banyak di bagian belakang. Tapi Fnatic Onyx sepertinya masih belum mau mundur. Targeting ke arah outer turret. Tapi ingat di bagian mid lane mobilitas dari seorang Susujin juga harus diwaspadai. Iya, Susujin bakal berusaha untuk menukarkan ya. Karena memang udah gak ada celah sama sekali. Fnatic Onyx mereka main kumpul juga. Mereka gak mau ada yang split juga yang bisa di pick off mudah dengan Susujin. Ini jalannya udah bareng-bareng, Om. 4 orang jalan kemana-mana gitu ngilu ya. Lebih berasa jadi derby STM. Iya, kalau itu 4-nya kayak pulung semua mah slow ya. Kalau kayak Oji. Wah, masih slow. Oh, masih slow. Iya, ini 4-nya udah Ludpi, Albert, Sans. Wah, ngilu tuh. Oke, dan sekarang kita bakal melihat juga dari perebutan karena Lordnya. Karena ya ini Shaki hidup. Wey, I'm offended yang begitu indah. Tapi sekarang penalti zone-nya tidak mengenai tadi ke arah satu play. Di mana Ludpinya ternyata langsung berhasil diamankan. Tapi Dairen dari masing-masing SP lane mereka langsung menggila. Sekaliannya di korban pertama pula di dalam pertempuran tersebut. Dan Kiboy. Ada Immortal di dalam tubuh yang membuat Kiboy masih berhasil selamat sejauh ini. Cewek langsung bisa ngedapetin 2 pemain. Bebas banget untuk bisa dancing di sekitar area Lordnya. Dan tadi satu momen ketika penalti zone dibuka malah ada I'm offended. Wah, idoknya berani banget sendirian di mana sekarang Susujin hadir lewat atas. Susujin mencoba untuk bisa mendapatkan kaki ke arah dari Sans. Hanya saja Rinsa pun langsung menggila dan juga idoknya menjadi satu orang tadi menjadi hilang seketika. Hanya menyisakan Susujin berarti dari team fight panjang di area Lord. Tapi Fnatic Onyx Kiboy. Oke, satu yang terakhir Susujin bisa gak bertahan. Susujin 1v1 situation melawan Kiboy. Nice try Kiboy, patut untuk dicoba ya. Hampir saja satu tetes biru terakhir, tapi memang Susujin dengan high mechanic skill ini bakal jadi cukup berat dan pada akhirnya ternyata Lordnya masih belum bisa di-secure. Mereka butuh power yang lebih pasti lagi. Yap, dan bahkan ini bisa di setup Arkehoshi. Badan lagi hilang sekarang tanpa Kiboy. Wait, ada konsil penalti zone-nya connect ke dalam tubuh dari Lupi. Akankah Lupinya bertahan? Final saya sempat dikeluarkan. Mereka kekurangan dari kuantitas player hanya ada 4 melawan 5. Pengen cari informasi sih sebenarnya, tapi ya ini dia inisiator yang begitu banyak. Idok, ada penalti zone juga di tangan dari seorang Dairen dan sekarang kuantitasnya jadi gak imbang. Oke, ada satu orang yang berhasil langsung dibanting dan dia mengorbankan dirinya, tapi ternyata untuk kali ini Lordnya berhasil diamankan oleh pemain dari Arkehoshi dan Dairen. Tertinggal sendirian Dairen menjadi korban tambahan. Lord tukarkan dengan double kill dan Skylar pada akhirnya juga nggak bisa berbuat terlalu banyak kali ini. Dan itu dia keuntungan. Ini untuk milik siapa Om? Reset sih, lebih ke reset ya. Karena memang Lordnya masih ada, masih bisa berjalan juga. Tapi kalau kita melihat dengan hilangnya 2 pemain dari Arkehoshi, ini Fnatic Onyx mereka bisa cukup unggul dengan mengambil isi jungle dulu nih. Untuk lebih, tidak membuat mereka lebih kaya ya. Dengan creeps yang ada di jungle ini. Dan ya Lordnya akan diberikan juga gratis jelasnya. Arkehoshi mereka tidak bisa mengawal Lord yang pertama. Benar, Lordnya akan dibiarkan berjalan bebas. Tapi ingat, ini posisi dari Arkehoshi. Mereka punya Luoyi, jadi nggak bisa terlena sama sekali. Mereka tetap harus aware dengan seluruh sisi semak-semak yang ada. Yap. Dan bisa dibilang Luoyi juga tadi punya peran besar ya. Ya. Versionnya yang memang cukup mengacaukan, yang tiba-tiba muncul belakang tim 4 yang sepertinya sudah selesai. Tapi belum lanjut. Itu di depan tuh kan kelihatannya tuh sendirian banget nih. Iya. Tapi ternyata di belakang bos. Rame di belakang. Secara itemization juga mungkin dari cewek sih ini yang udah mulai matang. Tapi jangan lupakan juga posisi Skylar yang nggak berbeda jauh. Sama-sama dapat makan dari tadi. Iya, lebih ke wah itu Nolan yang memang udah mau jadi BOD juga sebentar lagi. Oh iya. Ada lightning juga tadi yang udah terlihat ya. Oh itu BOD-nya selesai. Oke, sementara Lordnya sudah bergerak di bagian atas. Mereka berusaha untuk bisa masuk perlahan. Bakal coba untuk dipaksakan sih untuk ngedapetin apapun lah keuntungannya termasuk inner turret di area mid lane yang masih belum bisa dipecahkan sejauh ini. Dan Fnatic Onyx
mereka harus hati-hati karena damage-nya udah nggak main-main lagi. Dan Kiboy mau coba untuk maju kah? Oke. Cuma tadi open fire sekali nyenggol ke tubuh dari Cewek. Lutfi sakit banget loh. Berasa sih. Dan nih tugasnya Lutfi ya nahan badan kan yang pertama. Cuman setiap kali kita melihat Lutfi lagi jalan sendirian, itu Dairon selalu langsung penalty zone ke dia juga. Sehingga ya entah itu membakar flicker atau dia harus menggunakan vengeance untuk keluar tadi. Jadi tim fight-nya selalu bisa diinisiasi Arky Hoshi ya karena tadi penalty zone yang mengenai antara ya Kiboy atau bahkan buat Lutfi-nya juga. Gold benefitnya juga udah terlihat ya di sana 756 gold benefit. Tapi memang untuk dapetin inner turret di area mid kayaknya butuh bantuan daya dobrak yang lebih besar. Wait, I'm offended-nya berhasil mendapatkan ke arah Kiboy. Tapi Kiboy masih berhasil bertahan pada selesai langsung dibalik begitu saja. Menjadi satu momentum yang begitu indah yang dikeluarkan oleh Lutfi dan sekarang Dairon yang harus meregang nyawa. Namun di bagian belakang Lutfi tidak ada experience untuk kedua tim dan Nidok menjadi korban pula. Wah, itu nice backup sih dari seorang Lutfi. Wehey, masih ingin lebih, mereka masih mencari siapa lagi korbannya, namun mereka berjalan begitu polos. Richa masih berhasil selamat. 3 player dari Hoshi benar-benar mengamuk. Tidak ada fight yang bisa dikatakan selesai karena sekarang dari Arky Hoshi mereka bakal coba untuk balikin keadaannya. Setidaknya dorong wave minion-nya tidak dapat eliminasi dan wow. Continuous team fight yang sempat kita mention juga kan. Seakan-akan hampir selesai, tapi langsung ada team fight lagi. Dan yang menarik dari team fight tadi adalah Sun Sujin, dia menunggu sampai detik yang terakhir. Baru dia keluar, dia pemain terakhir yang keluar dari rumput. Benar. Karena tadi juga terlihat Om ya, Albert udah pede banget. Dia maju dengan Enhanced Sword yang dia milikin. Dan dimana dia itu posisinya immune. Tapi setelah tidak immune, wah. Itu dia. Disambut dengan segala macam damage. Ini buat kamu. Ini buat kamu, giveaway. Dan sekarang dengan Lord yang udah berhasil diamankan nih. Ini jadi tantangan lagi buat Fnatic Onyx. Gimana caranya untuk bisa benar-benar nge-handle manajemen dari resource skills yang mereka punya. Karena ya Ruby cooldownnya nggak seberapa Om. Iya benar, dan gak ada rumput yang aman sekarang buat Fnatic Onyx. Mereka butuh hero untuk bisa buka rumput nih. Tapi kalau mereka jauhin hero-nya juga, hero mereka bukan hero yang typically bisa solo kill. Ini harus timpat-timpat juga semuanya. Ya pada akhirnya tetap harus menghadapi team fight itu yang bakal dibukakan sama Araki Hoshi mungkin. Karena sepertinya dengan Lord kali ini mereka bakal cukup bebas sih untuk bisa mendekat ke arah base turret. Terutama dari seorang Dairon yang bisa saja ngebuka inisiasi tersebut. Karena Lordnya juga sudah mulai mendekat dari bagian bottom lane. Sementara sekarang Lord di bagian bawah sudah berhasil mendobrak ke arah pertahanan terakhir yang dimiliki oleh Fnatic Onyx. Di bagian tengah masih menjadi incaran. Mereka ingin masuk ke bagian dalam. Kiboy sudah berubah dan ada satu penalty zone. Dikeluarkan oleh Dairon, cukup mengejutkan dengan satu dominator yang dikeluarkan oleh Sans. Masih belum ada korban jiwa sejauh ini, tapi dari Fnatic Onyx apakah mereka mau coba untuk kebalikin keadaannya? Karena minimal satu pemain. Itu akan sangat menguntungkan buat mereka. Mereka lagi-lagi harus kehilangan 2 base turret dan ini sama persis seperti game sebelumnya Om Wawa. Ya mereka harus bisa tahan dulu sih karena secara goldnya kita tahu ini sudah mulai join juga buat Rogernya. Dan Rogernya menjadi salah satu sumber masalah yang belum ada obatnya sejauh ini. Bagaimana Skyler juga setiap kali dia masuk, dia akan menjadi follow up. Oke, akan pindah kepada benar. Ada di area tersebut Dairon menjadi orang terakhir yang ada di dalam area pertahanan dimiliki oleh Fnatic Onyx. Namun untuk sekarang ceweknya pula sepengkilas sedikit lagi tersisa. Albertnya terbakar, Albert masih berusaha untuk bisa pulang. Albertnya pun masih berhasil selamat, hanya saja sekarang Sujin dan Skyler. Mereka berpencar untuk menyelamatkan diri. 3 pemain hilang bermain di area base turret yang menjadi resiko sih untuk RRQ Hoshi. Tapi cewek dengan blessing duetnya itu ngacak-ngacak semuanya. Ya, tapi terlalu dalam juga ya main buat Arky Hoshi tadi. Terlalu ke dalam dan bisa dipunish juga dan kita tahu bagaimana cewek, dia nggak punya Purify. Dia memang sprint untuk langsung mengejar ke belakang dan langsung kita lihat untuk replay tadi di area top. Team fight di engage langsung, Dairon melompat dan memang dia punya follow up di belakang. Cuman kita tahu cewek lagi-lagi ya, blazing duetnya dia ini masuk secara utuh ke bagian belakang. Dan mungkin efek dari Lutfi. Lutfi di game yang kedua ini punya potensi besar untuk menjauhkan tim fight. Vengeance-nya dia, efek sisinya dari Downless Strike juga. Bener sih, jadi apapun inisiasi sebenarnya masih bisa digeser sama Lutfi nantinya ya. Betul. Tapi ya jadi pertanyaan siapa dulu yang ngebuka inisiasi? Karena kalau misalnya ngebuka ke arah Idok, mereka masih punya Dairon berarti dengan penalty zone-nya yang bakal merepotkan. Dan ini juga kalau kita ngeliat dari segi item stations-nya memang udah udah ada Winter Crown juga, tangan dari seorang Albert. Ya, tapi sama-sama kuat buat marksman-nya ya. Jadi dengan full item seperti ini sebenarnya timing adalah segalanya juga. Fnatic Onyx chance mereka masih ada jelas. Mereka bisa pick off satu, mainin Kiboy-nya mungkin dengan onward-nya. Kalau memang bisa nangkep, karena yang Idok ini selalu ngebuka badan juga. Ketahuan lagi. Tahan lagi. Tahan lagi, cari tempat sembunyi lagi.
dan memang akan lebih berat buat Fnatic Onyx sih. Base turret udah nggak ada, harus menghadapi Luoi juga. Jadi jaga rumput sih buat sekarang. Yap. Dan kalau kita bicara soal damage dealer ya, Roger, Nolan ini udah lebih daripada cukup. Cuman ya Nolan di late game juga cukup berbahaya. Double edge sword dimana kalau dia masuk sembarangan dia bakal langsung punish. Dan gak ada Purify kan sebagai jungler. Dengan semakin tebalnya juga HP dari player-player lawan pun itu akan menjadi satu penghalang. Hey, Idok mencoba untuk membuat sebuah pagar tapi coba lihat di tempat yang berbeda ada satu lagi. Penalti zone dikeluarkan oleh Dairon. Dairon sendirian mengusir ke arah Kiboy di mana Kiboynya tidak bisa mendekat ke arah rekan-rekan yang ada di bagian dari Lord. Dan Lordnya akan menjadi milik siapa di mana sekarang? Lordnya menjadi milik dari Sun Tzu Jin. Satu lagi pergerakan begitu indah yang dikeluarkan oleh Idok di mana Idok yang masih berhasil selamat. Tapi Skylar masih belum satu bisa pergi. Akankah sekarang Polsia bisa langsung menggaruk ke arah dari Lutfi. Lutfi menjadi immortal. Tapi satu yang terakhir Final Slash tidak sempat dikeluarkan. Final Slash-nya sayang sekali gagal. Tapi satu buah Lord ditukarkan dengan dua pemain. Gak ada Dairon, gak ada Riz untuk tim fight beberapa saat ke depan. Tapi memang dari Fnatic Onyx kali ini mereka berhasil. Cewek memang agak repot tadi. Dia harus clear terlebih dahulu di area top. Dan pada akhirnya ketika tim fight dia punya peran yang lagi-lagi sangat terlihat. Ya blessing duet ya yang selalu bisa masuk juga. Dan fast Lord clear tadi bagi Fnatic Onyx. Tanpa adanya usaha untuk bisa melakukan defense juga karena sedang dipukul mundur tadi RQ Hoshi. Mereka belum bisa menemukan jawaban untuk team fight tadi. Karena berulang kali zoning out yang dilakukan oleh Lutfi. Ini berjalan dengan semestinya juga. Lutfi dengan targeting dia untuk vengeance-nya. Dan Albert yang memang sudah mulai jadi enhance sight-nya yang sakit, enhance chain-nya mungkin yang dibutuhkan. Dan oke, jelasnya juga Kiboy yang sudah memiliki satu turret armor. Nah itu ya yang ngebuat mungkin dari Kiboy agak lebih susah nih untuk bisa di take down untuk beberapa saat ke depan. Ditambah dia punya damage juga sih sebenarnya untuk editnya. Jadi RQ Hoshi mereka harus punya kalkulasi yang lebih on point. Masuk ke late game. Mungkin dari segi itemization juga udah nggak banyak pergantian kali ya, lebih ke arah ya udah Immortal, item-item defensif, tapi dengan adanya Holy Crystal ini akan melengkapi lah power dari seorang Suns. Iya, Suns 16 assist, Kiboy 15 assist nih. Banyak assist yang dimiliki oleh pemain Fnatic Onyx di mana mereka lebih memilih ya udah ini adalah tempat kumpul buat mereka juga. Benar-benar jarang banget ya untuk bermain secara pick off, tapi aku masih menantikan sih sebenarnya untuk diversionnya lagi. Karena dari tadi rumputnya emang dijagain banget sih, belum ada space ya. Betul, udah mulai diisi ya satu-satu juga buat area rumputan biar tidak langsung di open tadi. Karena ya satu serangan kejutan yang dilakukan manis nanti, ini bisa langsung tim fight-nya dimenangkan oleh Hoshi. Jadi mau gak mau memang ini semua rumput harus diisi dan bermain lebih pelan juga. Dari sisi tempo yang kalau kita lihat. Dan dengan Lord yang berada di area top, ini masih akan menunggu untuk pergerakan dari pemain Fnatic Onyx. Apakah mereka akan berusaha untuk langsung mengkontes atau dibiarkan saja. Karena RQ Hoshi, mereka hanya akan mengirimkan minion mereka aja dulu. Mereka tak akan clear, mereka akan nahan juga di area mid. Iya sih, ini power dari Sun Tzu Jin sih yang mungkin akan paling mengerikan. Ada Rose Gold juga, jauh-jauhnya jadi akan lebih safety lah. Bagi seorang Sun Tzu Jin sendiri dan wah seluruh semak-semak gak ada yang bisa dibuka secara paksa ya. Mereka harus ya mengorbankan beberapa resource lah setidaknya untuk bisa dalam kondisi yang cukup aman. Mereka harus sweeping semuanya, pastikan semua area aman. Dan yang memang jadi tantangan terakhir lagi buat Fnatic Onyx, manajemen wave minions. 15 detik lagi nih menuju kedisiplinan Om, menunggu Lord. Kedisiplinan. Harus disiplin, kalau nggak disiplin ini buset deh. Respawn time udah lama, Lord mau muncul, mereka kalah dari kuantitas player, udah sulit. Dan siapa yang bakal dikirimkan diversion juga? Masih menjadi misteri. Yang ini Dairon lagi sih kayak. Karena dari tadi kayaknya Dairon yang emang tugasnya ngusir mundur Om. Tugasnya Dairon jelas ya, lihat EXP atau lihat nomornya penalti zone. Iya. Benar-benar udah diusir mundur coba tapi Kiboy dengan satu konsil yang dimiliki masih berputar-putar di area tersebut. Dairon di area tengah sudah menemukan satu pergerakan yang dimiliki oleh Suns di mana mereka diusir mundur sedikit. Nah, masih belum ada target ya bagi seorang Kiboy dan sebenarnya dari wave minion pun udah mulai berhasil disusun dengan rapi di bagian bottom lane, lane jauhnya dan sekarang Kiboy di bagian depan. Dan Kiboy mencoba untuk memulai bagaimana jalannya pertempuran dan blessing jual langsung dikeluarkan begitu saja bahkan tadi pada sudah langsung terlihat. Tapi Dairon terbakar di dalam tubuhnya masih ada immortal pula sementara Sun Tzu Jin sedikit lagi tersisa hidupnya. Mereka terpencar hanya saja tuh sekarang. Cewek menjadi korban dan Skylar bergabung malah bertemu dengan Sun Tzu Jin. Bukan jalannya begitu baik untuk Lutfi karena sekarang Sun Tzu Jin. Tapi tempatnya berbeda Kiboy harus merasakan bagaimana sakitnya cakar yang dikeluarkan oleh Skylar. Ini waktunya dirinya mengaung. Dua ditukarkan dengan satu tapi sekarang dan Lutfi
menyisakan 2 player saja. Dengan 4 player lengkap dari RRQOC. Waktunya untuk mereka bisa menutup game yang kedua. Bakal coba untuk paksa masuk karena hanya tersisa seorang Albert dan juga Slans masih butuh 29 detik lagi. Sampai cewek bisa kembali. Oke, dengan 1 wave minion yang akan sepertinya mendapatkan hasil yang baik. Karena mereka langsung saja berubah untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan pecah saja 2 gol untuk RRQOC. 2-0 poin bersih untuk sang raja. Kingdom bersorak-sorai karena ini adalah pembuktian mereka untuk The Royal Derby. Oke, perlahan namun pasti. Namun sang raja mulai memperbaiki diri. Hasil positif sudah mereka dapati. Akankah ke depannya konsistensi itulah yang harus mereka kejar sebaik-baiknya. Yap, kemenangan 2-0. Luar biasa, poin penuh bahkan diraih oleh RRQ Hoshi tadi. Berhadapan dengan Forbid Champion Fnatic Onyx. Dan ini akan menjadi tugas untuk tim yang lain melihat bagaimana perkembangan RRQ Hoshi yang terlihat sangat meroket. Iya, ini match keras-keras yang diharapkan oleh Pak Ape. Sudah mulai berhasil ternyata mereka mengalahkan sang juara bertahan. Yap. Dan ini akhirnya kita melihat harapan baru untuk juara baru. Kalau bicara soal regular season menurutku ya RRQ Hoshi adalah salah satu yang harus diwaspadai lah. Karena kelihatan bagaimana improvement dari permainan mereka, juga team fight-nya rapi, mereka eksekusinya juga jalan. Dan kalau kita lihat di last team fight yang seperti ini team fight-nya benar-benar terpisah-pisah, gak ada yang aman bagi Fnatic Onyx. Skyler-nya jadi, terus juga timing Sujin yang rajin untuk menentukan kapan timing dia keluar dari area rumputan ketika sedang menunggu. Yap, konsistensi sudah terlihat. Royal Derby berhasil diamankan oleh RRQOC. Karena untuk sekarang penasaran kita akan seperti apa ceritanya. Jadi langsung saja Bude Clara. Inilah dia, Royal Derby ketiga 1 dimenangkan oleh RRQOC. Kingdom Superfans kedudukan sementara 16-15. Dan bagaimana sih untuk RRQOC sendiri? Kalian menghadapi tim yang begitu kuatnya 4 season berturut-turut menjadi juara. Ini adalah mental games. Gimana sih kalian menghadapi match hari ini? Mereka lebih confident sih, anak-anak baru. Mereka ngelihat orang yang lebih di atas mereka pengen fight. Kayak Rins, Idok, Susujin sama Diren. Sama termasuk gue sih kayak ya pengen ngalahin aja sebenarnya. Apakah ini ingin menjadi pertanda bahwa kalian juga bisa mengganti nih eranya? Ini bukan era Fnatic Onyx lagi kah? Kalian ingin mengembalikan era dari raja dari segala raja? Enggak sih, kayak kita kayak bersyukur aja lah. Bang Keskut juga ngedraft yang bagus lah buat kita. Draft yang baik, eksekusi yang begitu baik pula. Di game kedua, apakah itu mendebarkan untuk kalian? Kita tetap tenang sih, kayak ada Diren juga yang bisa nenangin kita juga kan di game. Kayak ya ada kalau overhype nenangin juga gitu. Oh, rupanya Diren di sini sebagai penenangnya. Iya. Diren, bagaimana kamu menenangkan kawan-kawanmu tadi nih? Apa Bude? Gimana kamu menenangkan kawan-kawanmu di Royal Derby ini? Tetap kayak di scrim sih Bude, kayak jangan terlalu hype, komunikasi apa objektif kita gimana gitu. Jadi, apa sebenarnya kunci kemenangan untuk Royal Derby ke-31 ini? Kunci kemenangannya mungkin chemistry kali ya. Chemistry! Dan ketenangan mungkinkah? Ya benar, ketenangan, chemistry, itu Bude. Itu dia, dari tim RRQOC. Namun kita nggak bisa tenang sih. Siapa yang bisa tenang ketika ada Baby Ujin yang berhasil mendapatkan Savage? Apakah kamu menyangka mendapatkan Savage di match Royal Derby ini, Susujin? Gak kedengeran apa? Apakah kamu menyangka bahwa kamu bisa ngedapetin Savage pertama di season 14? Kamu ngedapetin itu di Royal Derby ini? Enggak sih, mungkin cuma lagi dapat momennya aja. Tapi banyak yang penasaran, banyak yang bilang
Sucujin yang sekarang berbeda dengan Sucujin yang dulu. Apa nih yang membuat Sucujin berbeda kali ini? Jersey mungkin. Terima kasih. Beda ya, jersinya beda. Tapi apakah ada mungkin yang nge-boost Sucujin untuk season ini? Untuk Sucujin yang baru juga? Apakah sekarang Sucujin membawa sesuatu yang berbeda juga? Gak ada yang berbeda sih, mungkin all in aja, main aja. All in aja? Ya. Season ini apakah lebih lagi, ada sesuatu yang lebih nih, lebih diperhatikan oleh Sucujin? Ya pengen juara lah. Pengen juara. Dan semuanya tentu mendoakan yang terbaik. Dan di sini juga ada yang menarik. Dengan adanya duo Idok Rins, Dokrin. Duo ini yang lagi menjadi perbincangan. Kalian sudah bersama sejak kapan? Berapa tahun bersama nih? Kayaknya sejak awal kita main ML. Sejak pertama main Mobile Legends. Berapa tahun tuh kira-kira? 10 tahun? Oh, belum ya? 5 tahun? Jelang 2 tahun kayaknya. Jelang 2 tahun dari Aceh berdua. Ya, Jadi awal sebelum ke Jakarta pun sudah bermain bersama. ya benar. Nah, apa yang membuat kalian tuh klop dari awal bermain Mobile Legends sampai pada hari ini kalian tuh kayak duo yang tak terpisahkan? Gak tahu sih, gak ada yang spesial. Loh. Sama aja kayak biasa, oke orang-orang biasa. Serius, gak ada yang mungkin kalian punya satu visi dan misi yang sama? Ya mungkin visi misi sama-sama pengen juara. Sama-sama ingin juara. Dan serekat itu kalian, apakah kalian sama-sama dari Aceh? Apakah kalian punya mungkin satu tujuan? Wah, inspirasi Lemon nih dari Aceh. Dia bersinar. Lalu kalian juga ingin seperti itu? Ya, mungkin. Ya mungkin. Tapi kan apalagi tadi Idok, kamu membuat permainan dari tim Fnatic Onyx seperti kelimpungan. Dengan 2 kali Ruby, signature hero dari Idok berhasil didapatkan. Idok, bagaimana kamu bisa menciptakan banyak momen menghadapi Keyboy? Keyboy adalah MVP dari MSC 2023. Gimana sih kamu biar bisa tetap keep calm atau bagaimana dari Idok? Karena lebih semangat aja sih lawan Keyboy. Karena idola juga. Oh, dan setelah menghadapinya bagaimana? Senang akhirnya bisa ngalahin idola juga. Wow, menjadi motivasi juga. Dan katanya kalian tuh nggak ada takutnya. Mental sangat kuat, mental ingin mendapatkan juara juga. Rins, gimana kamu untuk terus lapar dengan kemenangan? Apa ya, kayak ya haus juaranya sih. Haus juara. Semuanya ingin juara, namun ini bisa dibilang adalah satu langkah yang menunjukkan bahwa kekuatan RRQ Hoshi begitu kuatnya. Semua mata akan tertuju kalian setelah ini. Kalian panik nggak ketika, wow ini menjadi benchmark baru kah kalian? Enggak, karena kata Bang Ler tetap kalem. Tetap kalem. Tetap kalem aja kata Skylar. Walaupun semua yang ada lagi nonton, semuanya pada bilang, Gelo, RRQ Hoshi. Kasih tepuk tangan dong. Kemenangan ini ada yang mau disampaikan mungkin? Buat ini ya? Thank you juga buat Kingdom yang selalu support kita lah. Rip. Thank you buat Kingdom yang selalu support kita selama inilah. Nanti kita semoga next week kita bakal tetap improve kok. Makasih semuanya. Ini belum selesai, mereka masih akan terus improve. Tapi by the way, Bude Clara Mongstar ingin mengabadikan momen ini apalagi tadi. Sucujin, Savage, kita foto bareng yuk, selfie. Bude punya smartphone baru nih. Kita bersama yuk, foto bersama. Nih, ini tuh enak banget. Bude bisa foto bareng dengan kalian. Nah, Bude, nah, ini kamera belakangnya kita bisa pakai bareng-bareng nih. Yuk foto yuk, abadikan momen ini. Inilah dia RRQ Hoshi. Yay! Royal Derby dimenangkan. Inilah dia, kalian jangan iri ya. Thank you banget RRQ Hoshi. Beri tepuk tangan untuk RRQ Hoshi.
Wow. 2-0. Berakhir bahagia untuk RRQ Hoshi. Karena itulah yang harus mereka lakukan kan. Iya. Perlahan namun pasti. Itulah mereka harus memperbaiki. Dan satu hal lagi yaitu konsistensi. Dan pada akhirnya di Royal Derby pemenangnya adalah RRQ Hoshi. Langsung 2-0 lagi. Langsung Iya. 2-0 lagi. Inilah intisari dari percaya proses. Percaya proses. Siap. Saat lagi kita akan lihat nih. Ada satu player yang kita highlight banget. Akan seperti apa lagi nih Om? Momentumnya. Ya. Oke, ini dia dari game yang kedua ya. Memang diversion ini meresahkan loh. Tim fight yang sekiranya hampir berakhir atau terlihat berakhir. Enggak, itu belum ya. Itu hanya semu belaka karena tim fightnya masih akan terus-terusan juga untuk di-initiate. Dan timing masuk dari Roger, dari si Nolan juga yang memang selalu nunggu di dalam rumput. Ini yang membuat akhirnya Fnatic Onyx agak susah untuk bisa keluar ya dari wilayah mereka sendiri. Dan berkali-kali Om tadi pertempurannya terpisah. Tapi entah apa yang terjadi. RRQ Hoshi selalu bisa menutup kemenangan di pertempuran itu loh. Walaupun ini terpisah ya. Iya, dan tentu juga ada decision making yang mungkin kena solo pick off seperti tadi misalnya buat Gibonya juga. Itu yang cukup berat yang dialami oleh Fnatic Onyx. Dari tim fight jauh lebih rapi tadi RRQ Hoshi kelihatan mereka sudah mempersiapkan semuanya. Dan sekarang MVP of the match akan jatuh ke tangan dari Sujin. Sujuraur ini mah. Gak cuma dengan Roger ya, tapi dengan adanya Nolan nih yang digunakan di game yang kedua masih memberikan permainan yang outstanding juga. 4-2-8 KDA yang berhasil di secure. Dan timing sih ini bener-bener kayak darah eksekutor banget gitu. Buset deh. Dan dia memang bisa jalanin pas banget ya. Menurutku sih ini kebantu banget dengan permainan Dairon juga. Dairon kalau di penalty zone dibuang di player yang nggak punya flicker, yang nggak punya skill escape, yang memang jalan kaki yang dipaksa buat flicker yang kepake. Kayak gitulah kejadian ini. Masalahnya Sujin setelah diberikan mahkota merajalela. Bener sih. Dan ya penalty zone tadi ya, setup demi setup dari Dairon juga. Kita selalu melihat penalty zone dibuka, follow up-nya di belakang ada Sujin, Rogernya juga bisa join ya dari Skyler. Nah ini yang sering kita lihat, bagaimana tiap kali Dairon membuka selalu ada korban jiwa juga yang terjatuhkan. Selalu. Yap. Dan di tangan Idok ini Ruby menjadi satu hero yang sangat menakutkan ya. Dimana dia akan bisa selalu untuk nge-hold juga meskipun ya kalau kita bicara soal team fight sebenarnya. Cewek ini berulang kali Blazing duetnya juga on point. Selalu tepat. Tapi kalau melihat tadi dari game pack yang muncul. Ada Idok, ada Ring. Yang dimana mereka ini cukup bisa buat momen. Dan itu terjadi tadi kan. Rin membuat suatu pergerakan diversion ke atas tadi di area purple juga. Itu banyak banget. Dan tim fight-nya sebenarnya ya plus minus ya, sama-sama bisa menang, sama-sama bisa saling mengalahkan juga. Tapi untuk di tim fight yang seperti ini dengan pemain-pemain yang terpecah belah, berat buat Fnatic Onyx bisa unggul. Lihat Sujin nunggu aja di dalam, dia nunggu momen yang pas. Loh. Sampai ke monster tuh nggak mau dia pukul, kalau dipukul ketahuan saya. Dan itu kayak game sense-nya itu loh, yang bener-bener siapa yang kepikiran untuk nungguin di sana. Dan ini yang ngebuat spesial juga itu ya. lihat loh, di dua momen itu kayak mereka kemana aja selalu ada damagernya Om. Betul, betul. Oke deh kalau begitu, gue penasaran dengan komunikasi seperti apa, jadi langsung saja Golden Moment by UBS Gold. Let's go. Melon mereka harus berani, Cok. Jangan kalah berani sama mereka. 20 detik. Tarik orang. Keting. Joko aja. Dia mau lelor. Joko. Gas. Orang. Ada gua. Late cloud aja. Ayo mati. 3 lawan 3. Gas tau tur. Nice tur. Gua udah Flicker Jax. Dia udah. Jax aja. Santai ya. Kasih main. Cloud aja kanyang tur. Nice tur, mati dia tur. Nice bro. Siapa tur? Nice tur. Aman aja. Kalem. Lebih tenang boy. Masuk orang dulu. Konsel ini. Konsel di depan gua nih. Aman sih gua udah puri guys. Aman. Flicker glue. Ini glue dulu guys. Gua tarik. Glue sama gua guys. Ayo udah lihat dia. Bisa. Pusminya Rin. Kejar palanya. Pusmit Rin. Kejar. Cedo. Nice boy. Udah. Mati. Nice boy. Kalem guys. Yap, dengan satu momen itu, nih kita nobatkan gak sih Om, Sujin ini adalah jungler berdarah dingin Om. Waduh. Gak ada ekspresi sama sekali coba. Savage diem. Ya udah aja ya. Ya udah temen-temennya wow, Darder dong, wow, war. Dianya du. Sendirian diem baik. Oke, Savage.
Evans ya udah. Tapi bagus sih, itu pemain yang memang kalau tidak nunjukin emosinya. Ya jauh lebih bagus, gak kelihatan kan ini lagi drop atau lagi tinggi banget gitu. Orang-orang yang tidak menunjukkan emosinya itu berbahaya cuy. Seperti Alucard ya. Dan kita juga akhirnya bisa ngedengerin nih cek dari para Kingdom juga ya. Yang juga pegang peran. Tapi kalau melihat secara keseluruhan dari segi itemization-nya gimana Om? Kalau dari secara keseluruhan ya Idok benar-benar ngebadanin aja sih semuanya. Dia jadi korban di tengah-tengah peperangan yang terjadi. Dairen juga. Tampung semua. Pokoknya Dairen tugasnya apa? Penalty zone. Iya. Jadi apa? Muter itu. Dairen lapis pertama, Idok lapis 2. Iya betul. Kalau ini 2 pecah, udah selesai, udah kemana-mana tuh semuanya tadi. Agak susah ditebus. Tapi ya Rich Guy, Bio-Based Gold dipegang Sujin masih. Luar biasa ya buat Sujin. Konsisten ya Om, dari 2 game yang berjalan dengan 2 tipikal hero yang berbeda juga. Ini jadi pembuktian sih buat